Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Yeay. Perkenalkan, nama kakak Kak Apsari Sabella. Kalian bisa panggil kakak Kak Apsari, Kak Apsa, Kak Sari, Kak Bella, apa aja boleh, oke? Nah, di sini kakak mau ngejelasin tentang diagram dan statistika. Buat kalian yang penasaran, jangan lupa nonton sampai habis ya. Yang pertama, kita akan bahas tentang diagram. Diagram itu ada 4 macam. Yang pertama, diagram gambar. Yang kedua, diagram batang. Yang ketiga, diagram garis. Yang keempat, diagram lingkaran. Untuk kali ini, kita akan belajar tentang diagram gambar dan diagram batang. Diagram gambar. Diagram gambar atau sering disebut juga piktogram adalah penyajian data dalam bentuk gambar-gambar yang mewakili nilai tertentu. Cara penyajian data dengan menggunakan diagram gambar. Jadi, setiap gambar itu biasanya mewakili satu atau beberapa data. Dan biasanya diagram gambar digunakan untuk menyajikan data yang jumlahnya besar. Kakak punya contoh seperti ini. Data hasil panen jeruk Parudi dalam 5 bulan terakhir. Di bulan Januari, hasil panennya sebesar 500 ton. Di bulan Februari, hasil panennya sebesar 900 ton. Di bulan Maret, hasil panennya sebesar 400 ton. Di bulan April, hasil panennya 700 ton. Dan di bulan Mei, hasil panennya 1100 ton. Lalu, kita mengibaratkan 100 ton itu sama dengan satu gambar jeruk. Lalu bagaimana cara penyajiannya dalam bentuk diagram gambar? Hasilnya jadi seperti ini. Penyajian diagram. Di bulan Januari, hasil panennya sebesar 500 ton. Sedangkan satu gambar jeruk bernilai 100 ton. Jadi kita menggambar 5 buah jeruk. Karena satu buah jeruk bernilai 100 ton. Jadi 100 ditambah 100 ditambah 100 ditambah 100 ditambah 100 jadinya 500. Di bulan Februari hasil panennya sebesar 900 ton. Maka kita menggambar 9 buah jeruk. Karena satu buah jeruk bernilai 100 ton. Jadi 100 ditambah 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 100 jadinya 900. Di bulan Maret hasil panennya sebesar 400 ton. Lalu kita menggambar 4 buah jeruk karena satu jeruknya bernilai 100. Jadi kita menggambar 4 karena hasil panennya 400. Lalu di bulan April hasil panennya sebesar 700. Lalu kita menggambar 7 buah jeruk karena satu jeruknya bernilai 100 ton. Jadi 100 ditambah 100 ditambah 100 ditambah 100 ditambah 100 ditambah 100 ditambah 100 jadinya 700 ton. Dan di bulan Mei hasil panennya sebesar 1100 ton. Jadi kita menggambar 11 buah jeruk. Banyak banget ya. Nah, kita menggambar 11 buah jeruk. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kenapa kita menggambar 11 jeruk? Karena satu jeruknya bernilai 100 ton. Jadi kalau dijumlahin ini hasilnya jadi 1100 ton. Yeay! Yang kedua ada diagram batang. Diagram batang adalah bentuk penyajian data statistik dalam bentuk batang persegi panjang. Diagram batang memudahkan perbandingan antara kumpulan-kumpulan data yang berbeda. Cara penyajian data dengan menggunakan diagram batang. Jadi, sebelum membuat diagram batang, lebih baik data dibuat dalam bentuk tabel.
Maksudnya kayak gimana? Contohnya gini, kakak punya tabel pekerjaan orang tua kelas 6 SD Sukajaya. Jadi di sini ada 6 pekerjaan. Yang pertama ada pegawai negeri, yang kedua ada pegawai swasta, yang ketiga ada TNI, yang keempat ada Polri, yang kelima ada wira swasta, dan yang keenam ada lain-lain. Maksudnya lain-lain di sini adalah pekerjaan selain yang ada di atas ini. Selanjutnya ada banyak atau frekuensi. Frekuensi ini maksudnya itu adalah jumlah orang tua dari siswa kelas 6 SD Sukajaya yang memiliki pekerjaan tersebut. Jadi ada pegawai negeri ada 12 orang, pegawai swasta ada 5 orang, TNI ada 7 orang, Polri ada 7 orang, wira swasta ada 8 orang, dan yang lain-lain ada 9 orang. Lalu setelah kita mengetahui jenis pekerjaannya apa saja dan frekuensinya berapa saja, kita menuliskan turusnya. Jadi turus ini adalah satu angka bernilai 1 orang. Jadi di pegawai negeri kan ada 12 orang, kita membuat 12. Jadi ini 1, 2, 3, 4, lalu yang kelimanya adalah miring. Terus ada 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ya, ini turusnya ada 12. Lalu pegawai swasta ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu TNI ada 7 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Polri juga ada 7 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu wira swasta ada 8 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu yang lain-lainnya ada 9 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lalu bagaimana dari tabel ini bisa jadi diagram batang? Jadinya seperti ini. Tada! Diagram batang pekerjaan orang tua kelas 6 SD Sukajaya. Jadi cara baca diagramnya tuh seperti ini. Di sini ada nama-nama pekerjaan dan di sini ada banyaknya orang atau kita sebut dengan frekuensi. Jadi pertama kan ada pegawai negeri. Pegawai negeri itu sebanyak 12 orang. Lalu kita bikin diagram batang. Oh iya, diagram batang itu dilambangkan dengan persegi panjang ya, seperti yang tadi sudah kakak jelaskan di awal. Jadi semuanya ini berbentuk persegi panjang. Jadi pegawai negeri ini ada 12 orang. Lalu kita gambar persegi panjang sebanyak 12. Jadi di sini kan ada 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan 14. Sedangkan pegawai negeri sebanyak 12 orang. Lalu kita gambar persegi panjang sepanjang 0 hingga 12. Jadilah seperti ini. Pegawai negeri sebanyak 12 orang. Lalu seterusnya seperti itu. Pegawai swasta ada 5 orang. Karena di sini tidak ada angka 5, sedangkan angka 5 itu berada tepat di antara angka 4 dan 6, berarti dia di sini. Jadi pegawai swasta ada 5 orang, TNI ada 7 orang, Polri ada 7 orang, wira swasta ada 8 orang, dan lain-lain ada 9 orang. Nah, tadi penjelasan tentang diagram. Gimana? Udah paham kan tentang diagram? Sekarang kita akan belajar tentang statistika. Let's go! Statistika. Apa itu statistika? Statistika adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan data, penganalisian data, penarikan kesimpulan, dan pembuatan keputusan yang cukup beralasan berdasarkan fakta yang ada. Nah, data itu sendiri adalah
keterangan atau informasi yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan. Lalu di statistika itu ada ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data ini dibagi menjadi 3, ada mean, median, dan modus. Untuk kali ini kita akan belajar tentang median. Apa itu median? Median atau sering disebut juga nilai tengah adalah nilai yang berada tepat di tengah-tengah setelah data diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Dengan kata lain, median adalah nilai yang dapat dianggap membagi data menjadi 2 bagian yang sama banyak setelah data diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Menentukan median. Yang pertama, ada menentukan median jika banyaknya data ganjil. Ada 2 cara. Yang pertama, menjodohkan atau mempasangkan. Yang kedua, menggunakan perhitungan. Diketahui rumusnya, median jika banyak data ganjil sama dengan data ke N ditambah 1 dibagi 2, dengan N adalah banyaknya data. Contohnya gini, kakak punya soal seperti ini. Perhatikan cerita tentang Dini berikut. Data nilai ulangan harian matematika Dini dalam 1 semester tercatat sebagai berikut: 60, 70, 80, 60, 90, 70, 50, 70, 80. Dini ingin mengetahui median dari nilai ulangannya. Untuk itu, ia melakukan langkah-langkah berikut. Penyelesaian pertama menggunakan cara menjodohkan atau memasangkan. Yang pertama yang harus dilakukan adalah mengurutkan data dari yang terkecil hingga terbesar. Dari data yang kita ketahui, ini tidak berurutan dari yang terkecil hingga terbesar. Jadi, tugas Dini adalah untuk mengurutkan data dari yang terkecil hingga terbesar. Didapatkan 50, 60, 60, 70, 70, 70, 80, 80, 90. Langkah kedua yaitu mencocokkan atau mempasangkan data dari data urutan pertama dengan data urutan terakhir, dari data urutan kedua dengan data urutan kedua dari terakhir. Maksudnya gimana? Jadi kita menjodohkan atau mempasangkan angka pertama dengan angka yang terakhir, angka kedua dengan angka yang terakhir kedua, dan seterusnya. Jadinya gini, 50 berpasangan sama 90, 60 berpasangan dengan 80, 60 berpasangan dengan 80, 70 berpasangan dengan 70. Lalu 70 yang ini dia tidak memiliki pasangan, dia sendirian. Sehingga nilai 70 ini berada tepat di tengah-tengah setelah data diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Jadi, median data tersebut adalah 70. Lalu kakak mau menyelesaikan soal yang tadi dengan cara kedua, yaitu menggunakan perhitungan. Jadi gini caranya. Soalnya masih sama yang seperti tadi. Perhatikan cerita tentang Dini berikut. Data nilai ulangan harian matematika Dini dalam 1 semester tercatat sebagai berikut: 60, 70, 80, 60, 90, 70, 50, 70, 80. Dini ingin mengetahui median dari nilai ulangannya. Untuk itu, ia melakukan langkah-langkah berikut. Penyelesaian kedua menggunakan perhitungan. Langkah pertama, tentu kita tetap harus mengurutkan data dari yang terkecil hingga terbesar. Jadi hasilnya 50, 60, 60, 70, 70, 70, 80, 80, 90. Lalu langkah kedua yaitu menghitung menggunakan rumus. Tadi kita sudah tahu rumusnya yaitu median dengan banyak data ganjil sama dengan
data ke N ditambah 1 dibagi 2, dengan N adalah banyaknya data. Lalu kita masukin saja ke rumusnya. Nah, N ini dapat dari mana sih Kak? N ini dapat dari data yang kita punya. Jadi 50 adalah data pertama, 60 data kedua, 60 adalah data ketiga, 70 data keempat, 70 data kelima, 70 data keenam, 80 data ke-7, 80 data ke-8, dan 90 data ke-9. Jadi kita memiliki 9 data. Jadi N-nya adalah 9. Lalu kita masukkan ke rumusnya. Median dengan banyaknya data ganjil sama dengan data ke N ditambah 1 dibagi 2 sama dengan data ke 9 ditambah 1. Di sini N-nya sudah kita ganti jadi 9 karena tadi kita sudah tahu kalau banyaknya data adalah 9. Jadi 9 ditambah 1 dibagi 2. Lalu di sini sama dengan data ke 10. 10 dapat dari mana? 10 dapat dari 9 ditambah 1. Jadi 10. Lalu 10 bagi 2 sama dengan data ke 5. 5 dari mana? 5 dapat dari 10 dibagi 2, dapat 5. Lalu mediannya yaitu data urutan kelima. Data urutan kelima tuh berapa Kak? Jadi kita ngitungnya gini. Ini 50 adalah data pertama, 60 adalah data kedua, 60 adalah data ketiga, 70 adalah data keempat, dan 70 adalah data kelima. Jadi data kelima adalah 70. Jadi mediannya adalah 70. Yeay! Yang kedua, menentukan median jika banyaknya data genap. Ada dua cara. Yang pertama, menjodohkan atau mempasangkan. Yang kedua, menggunakan perhitungan. Dengan rumus, median dengan banyaknya data genap sama dengan data ke N bagi 2 ditambah data ke N dibagi 2 ditambah 1 dibagi 2. Dengan N banyaknya data. Contohnya gini, kakak punya soal, perhatikan cerita tentang Rio berikut. Data nilai ulangan harian PKN Rio dalam satu semester tercatat sebagai berikut: 60, 80, 70, 60, 90, 70, 50, 70, 70, 80. Rio ingin mengetahui median dari nilai ulangannya. Untuk itu, ia melakukan langkah-langkah berikut. Penyelesaian pertama, menggunakan cara menjodohkan atau memasangkan. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu mengurutkan data dari yang terkecil hingga terbesar. Karena dari yang data kita punya itu belum berurutan, jadi kita harus mengurutkan terlebih dahulu. Dihasilkan 50, 60, 60, 70, 70, 70, 70, 80, 80, 90. Langkah kedua yaitu mencocokkan atau mempasangkan data dari data urutan pertama dengan data urutan terakhir, dari data urutan kedua dengan data urutan kedua terakhir. Jadi kita mempasangkan dari angka pertama dengan angka yang terakhir, angka kedua dengan angka yang kedua terakhir. Jadi 50 berpasangan dengan 90, 60 dengan 80, 60 dengan 80, 70 dengan 70, dan 70 dengan 70. Nah, pasangan kelima yaitu 70 dan 70 merupakan pasangan terakhir. Sehingga mediannya adalah rata-rata dari data tersebut, yaitu 70 ditambah 70 dibagi 2 sama dengan 140 dibagi 2 sama dengan 70. Jadi mediannya adalah 70. Lalu kalau kakak menyelesaikan soal yang tadi dengan cara yang kedua, bagaimana? Penyelesaian kedua menggunakan perhitungan rumus. Langkah pertama yaitu mengurutkan data dari yang terkecil hingga terbesar, menghasilkan 50, 60, 60, 70, 70, 70, 70, 80, 80, 90. Langkah kedua, menghitung menggunakan rumus. Kita tahu tadi rumusnya yaitu median dengan banyak data genap sama dengan data ke N dibagi 2 ditambah
data ke N dibagi 2 ditambah 1 dibagi 2 dengan N banyaknya data. Nah, N-nya ini berapa Kak? Nah, N-nya itu kita tahu dari banyaknya data yang kita punya. Data yang kita punya itu ada 10, jadi 50 itu data pertama, 60 data kedua, 60 data ketiga, 70 data keempat, 70 data kelima, 70 data keenam, 70 data ketujuh, 80 data ke-8, 80 data ke-9, dan 90 data ke-10. Jadi N-nya adalah 10. Lalu kita masukin saja ke rumusnya yang sudah kita tahu, yaitu median dengan banyak data genap sama dengan data ke N dibagi 2 ditambah data ke N dibagi 2 ditambah 1 dibagi 2 sama dengan data ke 10 dibagi 2 ditambah data ke 10 dibagi 2 ditambah 1 sama dengan data ke 5 ditambah data ke 5 ditambah 1 dibagi 2 sama dengan data ke-5 ditambah data ke-6 dibagi 2 sama dengan 70 ditambah 70 dibagi 2. Nah, kenapa di sini bisa 70 ditambah 70? Karena data ke-5 ditambah data ke-6 yang kita tahu dari data yang kita punya, yaitu data ke-5 sama dengan 70 dan data ke-6 sama dengan 70. Jadi 70 ditambah 70 dibagi 2 sama dengan 140 dibagi 2 sama dengan 70. Jadi median data tersebut adalah 70. Yippee! Sekian penjelasan dari kakak, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada penjelasan yang kurang jelas, mohon dimaklumi. Satu pesan dari kakak, jangan lelah untuk belajar, karena dari belajar kita dapat banyak pengetahuan. Oke, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. So dun 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 dun.